Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Yang belum ngambil teh silakan ngambil, daripada nanti ngantuk di tengah jalan. Ya. Oke. Malam ini kita mulai sesi ideologi isme. Ideologi itu banyak, cuma kita ambil 1 bulan ini aja kita ngomong ideologi bagian pertama. Mungkin pada saatnya kita akan ngomong ideologi bagian kedua. Saya ambil yang paling terkenal di Indonesia, yaitu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Nanti ditambah 1 lagi. Kemarin saya milihnya kapitalisme, tapi kemudian saya ingat-ingat dulu di sini juga sudah pernah ada pengajian tentang kapital. Jadi daripada ngulang kita ambil tema yang lain. Mungkin sebagai ideologi tambahan kita ambil sosialisme. Sosialisme itu kan sebenarnya nanti yang agak jadi lawannya liberalisme. Kalau liberalisme itu dikenal sebagai ideologi sayap kanan, kalau sosialisme dan segala variasinya itu ideologi sayap kiri. Sekularisme, pluralisme, liberalisme itu di Indonesia terkenal karena difatwakan haram. Saya tidak tahu yang dilihat apa, kemudian objek fatwanya itu kemana, kan juga harus jelas. Kamu tidak boleh ujuk-ujuk diketawain fatwanya. Harus ngerti dulu konstruksi persoalannya. Sama kayak orang mengharamkan hermeneutik misalnya. Itu hermeneutik yang mana sih? Atau hermeneutik ketika dipakai sebagai apa? Karena apa-apa itu ya harus jelas konteks permasalahan dan definisinya. Definisi tidak jelas juga tidak jalan, konteks tidak pas juga tidak jalan. Jadi harus jelas. Nasi itu halal, cuma kalau konteksnya nasi habis ngambil di angkringan terus tidak kamu hitung, itu jadinya haram. Itu kan konteks. Jadi liberal juga begitu, nanti sosialis juga begitu, Marxis juga begitu. Bahkan yang disebut Islamis juga ketika overdosis juga tidak bagus. Dalam sejarah banyak cerita-cerita keberagamaan yang berlebihan, musyrifin, itu kan sudah out of context. Maka biar gak kesusu iya atau tidak, kita belajar pelan-pelan. Jadi malam ini kita mulai dari liberalisme dulu. Terus minggu depan pluralisme, terus sekularisme. Biar dibalik. Biasanya kan sivilis, sekularismenya dulu, terus pluralisme, terus liberalisme. Kita balik liberalisme dulu. Kenapa dibalik? Ya suka-suka saya aja. Emangnya apa-apa kudu ono alasannya. Emang itu dibolak-balik ndak apa-apa kan, ya nggak masalah, ndak harus ada alasannya. Oke, bismillah ya. Liberalisme.
Kita cek dari etimologi, terminologi dulu. Ini penting, apa-apa itu harus ngerti akar katanya. Jadi akar kata, istilah-istilah yang muncul biasanya liberal, liberty, libertarian, libertine. Itu sebenarnya dari kata-kata yang sama, liber. Liber itu artinya free, bebas. Bahasa Inggris itu punya 3, setahu saya loh ya, ada 3 istilah yang maknanya sama-sama bebas. Yang pertama freedom, yang kedua liberty, dan yang ketiga independent. Itu sebenarnya dipakai sehari-hari, mungkin kamu bisa pakai yang mana saja, sama-sama artinya bebas. Cuma kalau dijelimeti di kamus, itu maknanya bisa beda. Kalau freedom itu lebih ke bebas secara negatif. Apa bebas secara negatif itu? Bebas dari. Jadi kamu bebas dari kuliah yang menjemukan, itu freedom, free. Kadang-kadang gitu. Cuma meskipun juga bisa kamu artikan bebas for, tapi lebih sering freedom itu bebas dari apa. Kalau liberty itu sering diartikan bebas untuk apa. Kalau independent itu konotasinya lebih banyak ke ketidaktergantungan. Jadi tidak tergantung itu tidak terikat oleh apapun. Kalau apa ya contohnya biar kamu jelas. Misalnya kamu diputus pacarmu, kalau kamu merasa akhirnya aku bebas dari kamu, itu berarti masih freedom. Kalau kamu terus setelah ini gimana ya, ada nggak yang mau sama aku, itu kamu freedom tapi belum liberty. Kamu masih bingung mau ngapain, masih tidak jelas. Kalau konotasinya bahwa kamu merdeka, wah aku sudah nggak terikat lagi, aku sudah terserah aku habis ini mau ngapain, itu independent. Kalau freedom itu kamu bebas tapi masih terbayang-bayang, masih apa-apa masih teringat dia, itu freedom tapi belum independent. Kalau sudah independent itu kamu sudah tidak ada kamu juga tidak apa-apa. Nah itu independent analoginya. Ketika Belanda pergi dari Indonesia, itu sebenarnya kita freedom. Apa kita independen? Ya kamu boleh tanya lagi, apa kita sudah nggak tergantung sama luar negeri, nggak tergantung sama Barat? Mungkin belum. Oke. Nah, malam ini kita liberty. Sebenarnya kalau diterjemah pakai bahasa Indonesia, semuanya bisa kamu terjemahkan dengan kata-kata bebas. Jadi bebas itu ya free. Ya kan? Kalau di Indonesia free mungkin lebih kadang-kadang dipakai arti gratis, tidak bayar. Yang paling kamu seneng kan terjemahan free yang gratis itu. Ya, free change. Oke, liber dapat atau libertine dapat akhiran isme. Jangan salah, tahun 2015 kemarin kata-kata paling populer, paling terkenal di kamus online itu Merriam-Webster, itu word of the year, kata-kata paling populer dalam tahun itu adalah kata-kata ism. Jadi ternyata banyak sekali orang yang mengejar maknanya ism. Makanya sekarang kita pakai sesi ideologi biar kamu nggak ketinggalan zaman. Kalau orang di sana-sana ngejar ism, kamu juga harus ngerti ism itu apa. Ism itu kalau di Barat muncul dipakai sekitar abad 17, tahun 1680-an sekian oleh filosof namanya Thomas Carlyle, yang nanti diteruskan oleh Bernard Shaw. Jadi itu tidak lama. Kalau ism dari bahasa Yunani kuno, ismos, nanti diadopsi oleh bahasa Latin, diadopsi lagi ke dalam bahasa Perancis,
Baru terakhir masuk ke dalam bahasa Inggris, oleh Inggris diadopsi di Indonesia jadi isme. Jadi sudah lewat banyak sekali penyerapan-penyerapan, sehingga kemudian muncul istilah liberalism. Diterjemahkan secara sederhana sebagai ideologi. Jadi kalau orang itu hakikatnya bebas, tapi begitu masuk liberalism berarti kebebasan dia jadi ideologi. Kalau itu sudah jadi ideologi, berarti di situ juga sudah ada patokan-patokan baku yang harus diikuti untuk menuju ideal tertentu. Jadi ketika itu ideologi, sistemnya biasanya sudah tertutup, sudah ada patternnya, sudah ada polanya. Harus begini, kalau mau begitu. Itu biasanya sudah coraknya ideologi. Makanya ngaji ini boleh rutin tapi nggak boleh jadi ideologi. Jadi ideologi itu biasanya terus kamu fanatik, harus begini, harus begitu. Harus ada tehnya baru bisa disebut ngaji filsafat. Harus ada, enggak harus. Jadi ideologi ketika sudah dipatok, dipaten, itu biasanya sudah jadi ideologi. Oke, makanya ada orang itu harus berjiwa sosial, ya, tapi apa dia harus jadi kelompok sosialisme? Ya nanti dulu. Setiap orang boleh memperjuangkan kebebasan, tapi apa dia harus menganut idealisme? Ya kita pelajari dulu apa ya. Oke, jadi secara etimologi itu, secara terminologi itu ya dia ideologi atau sebuah perspektif filsafat lebih terkenal di dalam dunia politik yang dasarnya adalah kebebasan dan persamaan hak. Kebebasan dan persamaan hak dalam apa? Secara umum itu konsepnya bebas dan sama haknya dalam berpikir dan berekspresi. Nyawanya ada di situ. Jadi orang yang disebut liberal atau menyatakan dirinya liberal atau dianggap liberal itu sebenarnya dia harus punya ciri bebas mikir dan bebas berekspresi. Jangan menyebut dirimu liberal kalau kamu apa-apa masih manut, masih nurut, masih ikut siapa atau ikut apa. Karena value dasarnya liberalisme itu bebas berpikir dan bebas berekspresi. Meskipun kamu menganggap dirimu sekarang sudah filosof gara-gara sering ikut ngaji filsafat, tapi kalau pilihan-pilihan keputusanmu selama ini hanya manut atau ikut atau ikut referensi yang kamu tidak tahu kenapa ikut, yang penting kok rasanya enak aja, berarti kamu tidak boleh menyebut dirimu liberal. Jadi orang liberal itu pasti anti taklid. Selama kamu masih taklid, pasti kamu belum liberal, karena kamu hanya manut. Model rambutmu sekarang kayak gimana? Kamu suka baju merek apa? Jinnya kamu harus merek apa? Motor yang kamu sukai dan tidak kamu sukai apa? Itu kalau pendapatmu sendiri, berarti kamu liberal. Tapi kalau manut iklan, manut teman, manut TV, manut ustadz, berarti belum. Nah, jadi ciri paling gampang itu. Ya nanti pengembangan teorinya masih jauh, tapi paling awal dipahami itu dulu. Ya. Jadi kalau pacar pilihanmu sendiri, berarti kamu pacaran secara liberal, milih dewe. Tapi kalau diprovokasi temenmu, itu aja lebih cakep, yang itu tidak bagus. Nah, kamu pacaran tapi tidak liberal, pacaran aja kamu taklid. Ya kan, merek sampo, merek sabun itu juga boleh kamu liberal, milih sendiri, nggak harus ikut-ikutan. Oke, pemahaman awal. Terus keywordnya sebenarnya ada 3.
Jadi kata-kata kuncinya, kalau kamu diskusi tentang liberalisme, biasanya 3 hal itu pasti terlibat. Yang pertama, kebebasan berpendapat, berbicara, berwacana. Yang kedua, hak, yang luasnya sekarang jadi HAM. Dan yang ketiga, anti tirani, anti penindasan, anti diskriminasi, anti hegemoni. Pokoknya 3 itu keywordnya. Jadi yang pertama adalah freedom of speech, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Di mana terjadi orang dilarang ngomong sesuatu, dilarang mikir sesuatu, dilarang merenungkan sesuatu, berarti di sana tidak ada kebebasan, tidak liberal. Jadi monggo ngomong, monggo bicara sesuai yang ada di pikiranmu, sesuai kapasitas berpikirmu. Setiap orang bebas dan berhak. Maka kamu jangan minder kalau sekedar mikir dan ngomong. Urusan keliru itu urusan selanjutnya, biar diluruskan yang pinter. Selama ini kan kamu sering minder, mau ngomong khawatir salah ya Pak. Ya ndak apa-apa, omongkanlah biar yang lain ngerti salahnya di mana, terus kamu dibenarkan, kan gitu. Kalau khawatir salah kamu diem aja, kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Freedom of speech itu sebenarnya kamu punya hak loh untuk ngomong. Jangan dibatin aja. Urusan benar atau salah ya nanti terbukalah, kalau ada yang lebih pintar dari kamu meluruskan ya diterima. Tidak apa-apa, tidak harus marah-marah. Kadang-kadang kan orang tidak senang dikritik terus marah-marah. Tidak, freedom of speech itu kamu bebas ngomong sebagaimana orang lain juga bebas ngomong. Tapi objektiflah. Kalau yang lain lebih bagus, ya akui lebih bagus. Selama ini kan yang tidak terjadi semacam ini. Kalau ada orang ngomong misalnya tidak karu-karuan kan terus dimarahi bareng-bareng. Loh kalau memang keliru loh ya jangan dimarahi. Ingatkan salahnya di mana. Kayak dulu waktu kita sesinya Isa itu kan, Yesus itu kan. Jadi satu kali Yesus ini ngomongnya mungkin bagi orang yang diajak ngomong, itu bahasa Islamnya kan dakwah. Yesus ini salah ngomongnya. Terus Yesus ditampar oleh orang itu. Ya karena ajarannya Yesus kan kalau pipi kanan ditampar dikasih pipi kiri. Cuma katanya Yesus, kenapa kok kamu tampar aku? Kalau omonganku salah, ya luruskan, benarkan. Kalau omonganku benar, loh kenapa kok aku mbok tampar? Jadi ya kalau pakai logikanya Yesus, kalau ada orang ngomong salah, orang berpendapat salah, ya jangan dimarahi. Hari ini kan banyak kan orang ngomong terus dianggap salah, terus dibully habis-habisan. Berpendapat dianggap salah, habis dia di media sosial. Itu bagi saya yang tidak arif itu justru yang marah-marah. Loh, orang mikir dan salah itu kan wajar. Ingatkanlah, luruskanlah kalau kamu ngerti mana yang lebih lurus. Dan sekarang lebih sadis lagi, orang yang bully itu juga tidak tahu salahnya di mana, yang lebih lurus di mana. Sing penting kamu ikut-ikutan bully. Dan itu budaya kita hari ini. Salah kamu tidak tahu di mana karena yang lain maki-maki, marah-marah, terus kamu juga ikutan maki-maki dan marah-marah. Kadang-kadang alasannya simpel, bukan kelompokku. Nah itu bagi saya penyakit. Oke, jadi freedom of speech dalam pengertian itu, selama ini orang menafsirkan freedom of speech itu orang bebas ngomong sakarepe dhewe. Ya kasarnya begitu, tapi pasnya tidak semacam itu.
Ya ngomonglah sesuai yang ingin kamu ekspresikan. Orang lain juga bebas ngomong tentang yang apa ingin dia ekspresikan. Urusan mana pas, mana nggak pas, mana benar, mana nggak benar, itu urusan selanjutnya. Bukan berarti orang bebas ngomong terus yang ngawur juga harus dianggap benar. Nggak ada urusan ke sana. Selama ini orang takut kalau dibebaskan ngomong, dibebaskan berekspresi, nanti rusak tatanan ini. Nggak. Biarkan orang ngomong sesuai keinginannya. Kalau keliru diluruskan. Kalau dia nggak ngomong karena takut dimarahi, terus diem-diem aja melakukan aktivitasnya, lahirlah Gavatar. Terus kamu kaget, lu kok banyak sekali yang ikut, kok nggak denger aku. Ya karena mereka selama ini nggak berani cerita. Kalau cerita kamu marahi bareng-bareng. Akhirnya dia diam-diam, tidak ada yang meluruskan. Sekarang baru kita kaget. Oke, jadi freedom of speech. Kadang-kadang besok kamu ingat-ingat ya, kalau punya anak, punya saudara, berhadapan dengan orang yang gampang marah, kalau kamunya sendiri sok menyalah-nyalahkan, biasanya mereka tidak akan terbuka sama kamu. Freedom of speech-nya tidak dia pakai, dan akhirnya kamu tidak paham tentang anak-anakmu, tentang saudara-saudaramu. Akhirnya kamu kaget kalau dia, loh kok sudah kayak gitu pikirannya. Oke, maka freedom of speech nilai pertama yang dijamin. Terus hak. Kalau dalam liberalisme yang paling dikenal semboyannya life, liberty, and property. Life itu hidup merdeka, not under everyone. Setiap manusia setara. Semuanya kalau dalam agama levelnya adalah makhluknya Allah. Tidak ada yang lebih tinggi. Yang ada hanya beda fungsi. Sekarang di sini saya fungsinya sebagai yang ngajar, yang ngasih sesuatu, kamu yang belajar. Itu hanya beda fungsi, nggak ada ranking, nggak ada hierarki. Itulah life. Orang kaya dan orang miskin itu sama, hanya beda peran. Kamu sama Jokowi itu sebenarnya sama saja, hanya beda dia main sebagai presiden, kamu main sebagai rakyat. Dia uangnya banyak, kamu nggak punya uang. Ya kan beda peran. Ya kalau mau tukar peran, ya ngomong sendiri sama Jokowi, gantian aku yang jadi presiden. Oke, jadi life yang not under anyone. Nggak boleh kamu meletakkan apapun dan siapapun di atasmu. Kalau di agama namanya musyrik, karena di atasmu hanya ada Allah. Itu tauhid. Jadi prinsip pertama liberalisme itu sangat tauhid sebenarnya. Life not under anyone. Loh iyalah, memahaminya harus ke sana biar kamu nggak marah-marah. Oke, yang kedua liberty, bebas. Manusia itu mau ngapain aja boleh, terserah. Cuma resiko tanggung sendiri, apakah itu akibat baik maupun dampak yang buruk. Itu liberty, freedom of think. Kamu mau nakal ya boleh, cuma kalau dipukuli orang kampung ya jangan mengeluh. Nah, itu liberty. Ya kan? Kamu mau males ya sak karepmu, cuma kalau ndak lulus-lulus sudah semester 13 ya ojo salahke dosennya. Itu liberty, bebas, freedom to do things. Kerjakan segalanya, tanggung sendiri akibatnya. Orang lain gak akan nanggung akibatmu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi orang tidak akan menanggung bibit yang ditanam oleh orang lain. Kalau kamu yang nanam, ya kamu yang panen. Itu prinsip liberty. Besok yang ngukur bukan manusia, jadi nggak bisa disogok. Allah yang menghisab. Kamu dikasih kebebasan, dikasih kapasitas untuk milih. Allah ngasih yang baik, ngasih yang buruk, ngasih kamu kemampuan untuk milih.
Mana yang kamu pilih itu keputusanmu, cuma nanti akan ada balasan. Kalau agama kan gitu logikanya. Liberty. Yang ketiga property. Ini nanti yang ada hubungannya dengan ekonomi. Di liberal, hak milik itu dihargai. Freedom to own things. Kamu boleh punya apa saja dan jadi milikmu. Nanti ini agak beda sama sosialis. Hal-hal tertentu nggak boleh dimiliki oleh seseorang, harus dimiliki bersama. Tapi kalau di liberalisme, kalau kamu mampu dan kuasa, jadi milikmu juga tidak apa-apa. Oke, itu yang ketiga. Nanti kita lihat implikasinya ke dunia ekonomi. Life, liberty, property. Dan yang ketiga, against absolute power. Anti tirani, anti penindasan. Jadi nggak boleh ada power yang absolut yang menguasai siapapun di level apapun. Karena begitu ada power yang absolut, maka akan ada yang live under anyone. Akan ada yang terhegemoni, tersubordinasi. Jadi keywordnya 3, freedom of speech, kemudian life, liberty, property, dan yang ketiga against absolute power. Nah, itu keywordnya. Jadi kalau mau diskusi yang ada hubungannya dengan liberalisme, termasuk yang paling terkenal hari ini, isu tentang Islam liberal, ingat-ingat 3 value ini. Sebenarnya 3 value ini yang dijadikan landasan berpikir teman-teman kita yang bergaya liberal, mendeklarasikan diri punya identitas liberal. Kadang-kadang kita sebenarnya juga pro dengan ini, meskipun kalau disebut juga tidak mau. Ya kan? Kenapa nggak mau? Karena takut sudah difatwakan oleh MUI. Oke, ya nanti kita lihat. Ini dasar teorinya. Nanti ada kenapa sih kok terus lahir gaya liberalisme beragama semacam itu? Nanti ada alurnya. Kita lihat pelan-pelan. Kita lihat dari paling awal. Ada 2 peristiwa penting yang melatari lahirnya ideologi yang namanya liberalisme. Ada 2 revolusi di abad 17-18. Yang pertama adalah revolusi Perancis, yang kedua revolusi Amerika. Saya tidak tahu di kampus ada nggak ya mata kuliah yang menceritakan 2 revolusi besar ini. Mungkin di fakultas tertentu masuk tema ini, tapi di fakultas yang lain mungkin tidak. Ya tema-tema ini mungkin ketemunya di humaniora, mungkin diceritakan bagaimana dahsyatnya revolusi Perancis. Jadi revolusi Perancis itu nanti menandai semacam transisi dari gaya kerajaan-kerajaan monarki menjadi gaya republik, menjadi nation state seperti yang kita kenal sekarang, menginspirasi lahirnya perubahan besar dalam tata politik dunia. Itu revolusi Perancis. Ya kalian sekali 2 kali pasti pernah lah lihat film-film Hollywood yang menggambarkan revolusi Perancis. Bagaimana kelompok feodal, aristokrat, bangsawan, termasuk rajanya, diberontak oleh rakyatnya. Beberapa bahkan dihukum mati di alat yang namanya gilotin, yang kepalanya disuruh nongol terus ditabrak jues. Saya tidak tahu rasanya gimana. Ya cuma mending itu kan cus. Yang lihat memang tidak tega, tapi dari sisi cepatnya wassalam itu kan enak. Langsung belum sempat berkedip sudah wah kepalaku di situ. Oke. Iya, nggak usah dibayangkan. Itu lebih cepat meninggalnya daripada kalau kamu dihukum mati dengan cara disetrum misalnya. Kan ada duduk di kursi listrik itu.
Ada juga yang dihukum mati model abad tengah, yang disalib kayak zaman-zaman Yesus itu kan ya sakitnya lama itu. Ada yang disula. Disula itu ada kayak tiang panjangnya yang lancip, terus orangnya ditancapkan dari atas, mulai dari belakangnya itu, jadi dia tembus dari bawah sampai sini. Itu namanya disula. Zaman-zaman lot di Inggris itu modelnya disula. Jadi saya bayangkan ya sakitnya, kamu mulai dari anusmu ditancepin di bawah, terus akhirnya karena lancip itu dan licin, jadi kamu terus menerus jatuh ke bawah sampai tembus di sini. Mungkin agak geli-geli dikit gimana gitu rasanya. Iya, itu namanya disula. Oke, ya kayak kamu bikin kambing guling itu loh kan, ditusuk dari belakang, diputar. Cuma itu tusuknya dipanjang, kamu dijatuhkan dari atas. Itu model-model hukuman zaman dulu, mengerikan. Itu revolusi Perancis. Dan jangan salah, nanti imbasnya besar ke dunia Islam, melahirkan gaya berpikir awal liberal itu sebenarnya nanti muncul di Mesir. Nanti kita lihat. Jadi yang pertama itu, yang kedua revolusi Amerika. Waktunya hampir bersamaan. Revolusi Amerika sama revolusi Perancis. Ini sebenarnya diawali dari pertempuran antara Amerika melawan Britania Raya Inggris zaman dulu. Amerika itu kan dulu masuk koloninya. Nah, koloni-koloni ini ingin membebaskan diri dari penjajahannya Inggris. Lahirlah nanti revolusi Amerika. Yang Amerika ini nggak sendirian, dia nanti dibantu Perancis, dibantu Belanda, dan beberapa termasuk dibantu Spanyol. Dan melahirkan konsep yang terkenal Declaration of Independence, naskah proklamasinya Amerika yang menginspirasi lahirnya liberalisme. Kalau revolusi Perancis kan dikenal dengan 3 semboyannya: liberty, equality, dan fraternity. Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dari situ nanti lahir ideologi liberal, termasuk revolusi Amerika. Tak kasih gambar Liberty Leading the People, Delacroix. Itu lukisannya Delacroix yang dilukis ketika peristiwa revolusi Perancis terjadi. Itu digambarkan Dewi Kebebasan yang di Amerika ngangkat obor yang di slide paling awal tadi itu juga sebenarnya patung sumbangannya Perancis. Itu Dewi Kebebasannya yang ngangkat bendera itu. Yang tak tutup hitam itu nggak boleh ditampilkan di masjid. Iya loh. Kalau nggak tak tutup masjidnya bubar nanti. Ya, bagi yang tertarik dibuka sendiri nanti di rumah. Oke, iyalah. Yo, hanya saja nggak tak tutup kepalanya. Kalau tak tutup kepalanya nanti nggak kelihatan wajahnya. Mungkin kamu komplain kok nggak jilbaban. Loh, itu Perancis zaman itu ya nggak mikiri jilbab dia. Oke ya, jadi itu Liberty Leading the People, Delacroix. Oke, jadi kesejarahannya begitu. Dari situ nanti muncul bibit-bibit kesadaran bahwa kesadaran ini sifatnya masif sedunia. Orang mulai sadar bahwa kita itu ternyata bebas loh ya. Manusia itu setara loh ya. Kok mau-maunya selama ini dihegemoni, dijajah. Kerajaan-kerajaan itu kok orang-orang yang hidup di istana kok enak-enakan narik pajak, nggak ngapa-ngapain. Kita yang susah setor pajak. Mereka hidup enak, kita yang sengsara, kita nggak dapat apa-apa. Dia yang enak-enakan terus, nanti yang melanjutkan kekuasaan anaknya, cucunya. Lah kita dapat apa? Mulai kesadaran-kesadaran ini muncul. Bangsawan itu enak aja, nggak ngapa-ngapain. Ya kayak hari ini mungkin kamu kan jemu sekali, jengkel sekali sama DPR. Kerjanya apa? Cuma rapat, ngantuk, absen, bayarannya paling besar.
dapat mobil, dapat itu. Nah, sama persis kayak zaman itu menghadapi bangsawan. Saya tidak tahu ya, sikapmu yang bosan dengan DPR nanti bisa lahir revolusi apa enggak. Kalau di Perancis zaman itu lahir revolusi. Termasuk di Amerika, orang merasa dihegemoni dan tidak betah. Oke, kalau kesadaran itu muncul kan tidak betah sudah kamu kan. Beda sama ketika tidak ada kesadaran, dia apa-apain aja oke. Tapi begitu sadar, nggak nyaman sudah hidupmu. Zaman dulu, sejak zaman Pak Harto ada DPR, tapi kan kamu belum sadar. Sekarang sadar, itu kan rasanya sudah beda. Nah, abad ke-17-18 orang Eropa saat itu lahir kesadaran besar, khususnya tentang kebebasan dan kesetaraan manusia. Ternyata kita manusia itu sama. Rekayasa sosial, rekayasa politik yang bikin kita beda. Dulu orang yakin bahwa kaisar-kaisar itu, raja-raja itu keturunannya dewa. Begitu ada yang berontak, terus dia menang, terus dia jadi raja, sama-sama tirannya. Orang mulai sadar, janjane apa ya keturunan dewa kok bisa dikalahkan, bisa dibunuh, bisa diganti. Pasti itu dibikin-bikin. Nah, terus lahirlah pemberontakan, lahirlah revolusi. Kalau perang, kalau ada masalah kan yang maju juga kadang-kadang ya cuma tentara, rakyat, raja itu kan yang paling terakhir mati biasanya. Dan orang yang lain susah, dia paling enak. Nah, itu yang terjadi di Perancis zaman itu. Jadi raja-rajanya diberontak, diturunkan, lahirlah era baru, peradaban manusia, munculnya nation state, negara bangsa, termasuk nular ke Indonesia. Semangat ini juga kan nanti nular ke Indonesia. Orang mulai sadar, loh ya kita ini ternyata dijajah ya, tidak cuma oleh Belanda, tapi juga oleh raja-raja kita, tapi juga oleh feodalisme, oleh aristokrasi dan macam-macam. Oke.